Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, di sini saya manggilnya nanti teman-teman ya. Tadi sudah dipeseni biar nggak ibu-ibu karena takutnya ya ada yang merasa ibu-ibu tapi nggak mau dipanggil ibu-ibu kan repot nanti. Jadi ya teman-teman saja ya. Baik, sebelum kita mulai mungkin baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena yang masuk tadi Mbak Erni mungkin bisa memandu doa Mbak Erni, memimpin doa. Monggo Mbak Erni. Baik, teman-teman berdoa seperti biasa ya. Basmalah di situ. Ini terus langsung siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Sudah Pak. Sudah Mbak Erni. Halo Mbak Erni. Baik, teman-teman ini saya izin memperkenalkan diri ya. Mudah-mudahan ini walaupun sore menjelang maghrib, maghribnya masih jauh tapi sih ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap semangat. Ini kayaknya lebih semangat ini kayaknya ini. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu teman-teman. Amin. Manggilnya enak ya teman-teman kita. Baik, sudah nampak? Sudah tampak? Sudah Pak. Sudah. Baik, kebetulan saya di sini membawakan mata kuliah karya tulis ilmiah dan Sudah Pak. iya, sudah. Kebetulan hari ini kita nanti akan sama-sama belajar tentang spesifikasi karya tulis ilmiah. Nanti rencananya untuk materi ini kita bagi dua sesi ya, dua pertemuan. Nanti pertemuan yang pertama ini mungkin karena kemarin mungkin sudah membahas tentang karya ilmiah itu apa, karya tulis ilmiah itu apa, harus kemudian manfaat dan tujuannya di pengantar. Nah, ini nanti mungkin tentang jenis-jenisnya, bentuk dan cakupannya, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita coba untuk praktek gitu ya, praktek membuat IC gitu ya, untuk luarannya nanti. Itu izinkan saya memperkenalkan diri gitu ya. Oke, ini. Baik, nama saya Fajar Siddiq Setiawan. Ya, saya sekarang bertugas di Bogor ya, itu di Bogor, di Kabupaten Bogor ya, teman-teman kalau nanti main ke puncak atau ke ya Jabodetabek lah gitu bisa kontak saya ya, karena saya juga ada bisnis uh, gate, yaitu gate tour lah. Itu saya asli dari Wonogiri teman-teman, jadi saya aslinya sebetulnya di Wonogiri, mungkin ada yang pernah ke Wonogiri ya. Tetapi kebetulan waktu itu saya mendaftar PNS di Kabupaten Bogor di tahun 2012 ya. Sehingga sampai hari ini saya masih teman-teman ya untuk berbicara biar setidaknya ada komunikasi seperti itu. Kemudian ini harapannya teman-teman bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya ya. Karena nantinya yang akan aktif itu dari teman-teman juga gitu ya. Saya hanya membantu, memfasilitasi atau mungkin memberikan eh, tambahan-tambahan saja nanti yang aktif teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ini ya, ini harapannya teman-teman bisa hadir sepenuhnya ya. Jadi luangkan waktu, mungkin ya kalau lama ya lumayan ini ya, karena 2 jam gitu ya, 2 jam lama, apalagi di layar dan sebagainya. Makanya kalau kita tidak betul-betul istilahnya menghadirkan diri kita seutuhnya nanti tidak kurang elok gitu ya. Artinya kurang elok, rugi sekali gitu sudah teman-teman luangkan waktunya, tetapi ternyata tidak banyak manfaat yang teman-teman terima. Nah ini diharapkan itu. Oke, selanjutnya ini agenda kita hari ini teman-teman. Nanti pembukaan kita sudah tadi. Kemudian kita ada diskusi ya tentang materi. Nanti yang akan kita bahas tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nanti teman-teman akan kita kelompokkan, akan saya kelompokkan. Nanti akan menganalisis
contoh karya tulis ilmiah atau isi nanti. Kemudian setelah itu teman-teman akan mereview kira-kira apa yang didapatkan kurang lebih selama 2 jam itu. Kemudian terakhir refleksi dan penutup. Jadi nanti kenapa ini saya berikan teman-teman karena agar ada pengalaman buat teman-teman sekalian bahwa saat ini mulai bergeser ya, tidak diperbanyak evaluasi tetapi diperbanyak direfleksi. Jadi nanti biar teman-teman ketika sudah di lapangan mungkin menjadi guru atau dosen itu bisa sedikit mewarnai paradigma yang sudah ada yang biasanya selalu diakhiri dengan evaluasi tetapi dibiasakan untuk sekarang menjadi refleksi. Refleksi hanya sekedar menanyakan mungkin seberapa bahagia Anda hari ini dan sebagainya itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti diharapkan teman-teman mampu menguasai jenis-jenis karya ilmiah, kemudian bentuknya apa saja, serta cakupan karya tulis ilmiah. Yang nantinya di sesi selanjutnya mungkin teman-teman akan membuat contoh karya ilmiah ya, akan membuat contoh karya ilmiah sederhana mungkin seperti itu, yang nanti bisa menjadi salah satu karya dari teman-teman. Itu yang diharapkan. Oke, kita main-main dulu ya. Ini ada gambar teman-teman. Mungkin bisa dijawab, ini orang ini menghadap kemana? Bisa raise hand atau dijawab di kolom komentar atau apa aja lah, yang penting bisa menjawab. Silahkan teman-teman lihat, ini menurut teman-teman, ini gambar orang ini menghadap kemana? Monggo, ayo. Nggak ada yang raise hand ini? Samping, Pak. Depan, depan ke kiri, gimana ini? Mas Imanuddin Akhid. Gimana Mas? Coba Mas. Open mic Mas. Depan ke kiri. Dari depan dan dari kiri dan hadap ke kiri. Ini orangnya berapa sih Mas? Hanya ada 2 Pak. Hadapnya Ini ada pertanyaan pemantik. Silakan teman-teman ke Menti ya. Ke Menti. Ini bisa di-scan atau saya kopikan. Saya kasih di chat ya teman-teman ya. Ada 2 pertanyaan teman-teman. Yang pertama tentang apa yang teman-teman ketahui tentang karya tulis ilmiah. Ya, silakan saja dituliskan saja ya. Tuliskan saja. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Tuliskan saja. Apa yang teman-teman ketahui. Jadi kalau tidak tahu ya tulis saja tidak tahu. Karya ilmiah itu apa? Tidak tahu Pak. Tidak usah pakai nama ya yang ini ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang karya ilmiah? Bisa masuk? Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Apa yang teman-teman ketahui tentang karya ilmiah? Apakah ada kendala? Ini jawaban yang luar biasa sekali di sore hari ini. Keren. Mata kuliahnya Bu Arum. Luar biasa ini. Wah, ini kecerdasan di atas rata-rata ini, teman-teman. Mata kuliahnya Bu Arum. Baik, yang lain silakan. Apa yang teman-teman ketahui tentang karya tulis ilmiah? Ya, mata kuliahnya Bu Arum. Ini ya, mata kuliah Bu Arum, hasil karya berupa tulisan yang didapatkan dari hasil penelitian. Nah, ini sudah ada kata kuncinya. Yang pertama yaitu hasil penelitian secara ilmiah. Itu yang pertama ya. Nanti teman-teman bisa sama-sama kita merangkum ya. Berarti karya tulis ilmiah itu apa gitu ya. Kemudian karya tulis yang dibuat secara ilmiah. Nah, ini secara ilmiah berdasarkan, nah ini ada data, fakta, nah, diambil bisa dari observasi, kemudian ada eksperimen. Wah, keren. Ya, kemudian ada
kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Wah, ini juga masuk ya. Paparan fakta, nah ini ada fakta lagi, kata kuncinya, ada argumentasi yang mengikuti, nah ini lengkap lagi nih, mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Wah, masuk ini. Ada lagi, karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Ini lengkap banget ini. Copy paste atau pendapat ini. Oke, mantap, mantap, mantap. Ada yang lain ini baru 6 orang dari 24. Yang lain apa tidak bisa masuk atau bagaimana ini? Tuliskan saja. Tidak bisa. Oh, nggak bisa masuk? Kendala apakah? Apa ada kendala, teman-teman? Sebentar Pak, mungkin sinyal. Oh, sinyal. Oke, 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 oke. Baik. Itu yang teman-teman pahami ya. Jadi sudah sesuai. Ini ada tambahan, ini tambahan. Jadi kata kuncinya teman-teman untuk karya tulis ilmiah atau karya ilmiah itu yang sudah tuliskan ini ya. Cara ada tentang hasil penelitian, fakta, argumen, data, eksperimen. Penelitian, data, faktanya udah. Oke, terima kasih ya. Nanti yang lain bisa melengkapi lagi. Kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang kedua ya. Yang kedua tentang apa ciri-ciri, sebentar saya keluar. Apa ciri-ciri karya tulis ilmiah? Nah, yang teman-teman ketahui. Silakan bisa di-refresh di situ atau bisa dikeluarkan kembali. Silakan. Sudah bisa masuk? Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini yang jawabannya besar ini berarti banyak orang yang menuliskan itu ya. Logis, sistematis, teoritis, kritis. Ini baru 2 orang ini. Yang lain ada data. Oke. Baru 3 orang. Teruji kebenarannya. Oke, empiris. Wah, ini mantap sekali ini. Argumentasi teori yang berapa ini? Kepotong apa ya? Ada yang lain ini? Boleh diinputkan ya. Jadi ini ciri-ciri tentang karya tulis ilmiah. Seperti yang tadi di pengertian juga ya. Jadi harus logis. Kemudian mungkin susunannya sistematis. Tentunya berdasarkan teoritis, yaitu tadi yang sama ya, teoritis, empiris itu sama. Ada data, objektif, bukan subjektif ya. Jadi tidak berdasarkan hanya prasangka, itu yang membedakan ilmiah sama tidak ilmiah. Tapi juga ada dasarnya ini ya. Baik, terima kasih. Nanti argumen yang jelas dengan fakta. Nanti kita tinggal lanjutkan ya, yang belum nanti. Baik, ternyata memang sudah paham ya teman-teman. Mungkin di pengantar sudah juga diberikan. Saya izinkan untuk melanjutkan. Nah, ini tadi yang rangkuman dari yang teman-teman tuliskan, itu ya, bahwa karya tulis ilmiah tadi merupakan suatu tulisan yang didasari oleh hasil tadi yang teman-teman sebutkan, pengamatan. Maka tadi saya sampaikan gambar tadi ya, dari pengamatan,
kemudian menghasilkan sebuah data. Nah, data itu yang teman-teman olah sehingga apa yang menjadi pendapat teman-teman menjadi sebuah karya ilmiah seperti itu. Kemudian ada penelitian, peninjauan itu biasa kepustakaan. Nah, penelitian ini biasanya yang murni ya, seperti skripsi, tesis, misalnya seperti disertasi itu ya. Kemudian disusun menggunakan metode tertentu. Nah, kalau teman-teman menyebutkan ada kaidah ilmiah, metode ilmiah, nah itu dengan sistematika penulisan yang baik dan santun. Nah, selanjutnya yang paling penting isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ataupun keilmiahannya. Ini menurut Eko Susilo ya. Jadi itu karya ilmiah seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi ya. Saya hanya merangkum dari jawaban teman-teman tadi. Kemudian untuk ciri-cirinya, ini ada logis ya. Selain logis, nanti ada seperti yang tadi disebutkan rasional, ya sesuai dengan aslinya seperti itu. Faktual, yang menyajikan fakta-fakta, bukan hanya opini, ya, tetapi opini yang didukung oleh fakta sehingga menjadi sebuah karya ilmiah gitu ya. Sistematis, kritis, seperti yang sudah teman-teman paparkan tadi ya tentang kritis tadi. Dan tidak hanya kritis tetapi kenapa teman-teman bisa mengatakan seperti tadi ini sudah kering, bajunya sudah kering? Karena apa? Ada dasarnya, ada datanya gitu ya, ada faktanya. Faktanya apa? Oh, kalau baju atau kain sudah kering itu biasanya ringan sehingga mudah tertiup angin. Nah, itu kan logis, masuk akal, rasional dan kemungkinan dari pemahaman atau kekritisan teman-teman sehingga dapat menyimpulkan hal demikian. Itu salah satu cirinya, teman-teman. Kemudian netral ya, netral atau objektif ya. Jadi tidak hanya asumsi belaka, tetapi ada data yang menguatkan sehingga teman-teman bisa bersikap objektif. Ini ciri-cirinya teman-teman. Nah, nanti ini yang akan kita bahas nanti ya, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang jenis-jenisnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, nanti yang akan kita bedah itu hanya yang tentang IC ini ya, IC karena nanti luarannya kita akan membuat IC sederhana ya tentang IC yang mungkin di pertemuan selanjutnya teman-teman akan membuat tentang IC ini. Nah, jenisnya ini ada dua. Ini berdasarkan kalau hasil penelitian dan pengembangan. Ini contohnya ada skripsi, tesis. Nah, itu ini cenderung ke karya tulis ilmiah murni ya, teman-teman, atau tidak populer ya, karena ada ketentuan sistematika yang ketat biasanya. Seperti ada aturan judul, kemudian ada subjudul, ada aturan-aturan dan sebagainya itu dibuat di sini ya. Makanya nanti hasilnya seperti skripsi, tesis dan sebagainya itu banyak aturannya dan sebagainya. Ini di hasil penelitian. Kemudian ada yang jenis karya tulis ilmiahnya itu yang tinjauan atau ulasan atau resensi biasanya bentuk review ya, review, kajian dan pemikiran statis. Nah, ini biasanya cenderung ke semi populer atau populer. Bedanya apa dengan yang tidak populer atau yang murni? Nah, itu dari tadi kalau yang non populer ya atau tidak populer atau yang murni itu ketat sekali gitu ya. Ada aturan-aturan sistematikanya ketat. Tapi yang populer ini biasanya lebih lunak gitu ya. Tidak misalnya kayak di yang skripsi kan ada bab 1 misalnya ada pendahuluan, kemudian bab 2 ada landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 misalnya ada kesimpulan dan sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang populer yang ini ya, tinjauan-tinjauan seperti ini atau IC misalnya contohnya ini biasanya lebih cenderung tidak ada per bab misalnya gitu ya. Hanya simpel saja, biasanya sederhana, mengalir seperti itu sehingga itu biasanya lebih disebut dengan karya tulis ilmiah populer seperti itu ya. Contohnya ada IC yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada anotasi bibliografi. Ini juga nanti akan kita bahas, tapi untuk yang didalami nanti hanya IC. Ada review buku atau resensi biasanya gitu. Ada artikel ilmiah. Ini sebenarnya hampir mirip ya teman-teman. Artikel ilmiah, makalah, akan diskusi atau penugasan. Mungkin sebelum ke situ ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti ini karena ada 25 ya, 25. Berapa ini? 25 ya, 24 lah. 24 akan saya bagi menjadi, mau menjadi berapa kelompok ini? 5. 5 apa 5 ya? 5 apa 4? 5 ya. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok secara random saja ya. Nanti teman-teman akan saya bagi ke breakout room. Ya, teman-teman tinggal ngikut saja di breakout room. Nah, ini saya bagikan ada sebuah contoh karya tulis ilmiah. Nanti teman-teman analisis karya tersebut.
Ini contohnya ini nanti saya kirim. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah karya ilmiah dengan judul Peran Mahasiswa Melalui Gerakan Indonesia Membaca untuk Mewujudkan Pendidikan Indonesia yang Berkarakter oleh Gofar Albab Marif. Nah, ini tugas teman-teman nanti di kelompok itu membuat analisisnya. Apa yang dianalisis? Yang pertama, apa jenis IC? Ini terutama kemungkinan IC ini ya. IC ini termasuk jenis yang mana? Kan tadi ada 3 jenis, apa eksposisi, apa diskusi, apa eksplanasi. Gitu ya. Jadi teman-teman baca, pahami secara berkelompok, terus ini isinya termasuk jenis apa ya gitu. Nah, kemudian nanti mungkin bisa berbeda-beda dari sudut pandangnya, tetapi tidak masalah itu, yang penting tahu dasarnya. Artinya teman-teman punya apa ya, penguat atau dasar penguat kenapa menyebut ini bahwa jenisnya eksposisi gitu. Mana bagian yang menguatkan bahwa ini adalah eksposisi. Atau mana yang menguatkan bahwa ini termasuk eksplanasi, misalnya seperti itu ya. Terus ditunjukkan bagian mana yang pendahuluan itu yang paragraf mana, misalnya gitu. Paragraf yang mana pendahuluan itu. Kemudian isinya paragraf mana, simpulannya paragraf mana. Nah, itu tugasnya hanya itu saja ya. Jadi hanya menganalisis satu ini. Nanti saya bagi menjadi 5. Ini akan saya bagikan bisa lewat grup atau link di sini ya. Ada pertanyaan teman-teman sebelum teman-teman nanti presentasi ya. Kalau sudah selesai teman-teman presentasi bebas ya. Mau pakai tayangan boleh, mau tidak pun juga boleh. Nanti tinggal bisa menunjukkan ini bagian-bagiannya juga boleh. Silakan saja nanti dibagi ya. Untuk siapa yang presentasikan gitu. Silakan saja. Yang penting coba kita belajar bersama untuk membedah oh seperti ini ternyata karya tulis ilmiah contohnya seperti ini. Bisa jadi contoh ini kurang pas misalnya. Nah, nanti makanya jadi masukan teman-teman, oh harusnya ini ada ini, harusnya ini ada ini. Atau harusnya tidak ada Studi bagian. yang sama juga dilakukan oleh United Wilayah Jawa. Iya. Itu juga salah satu pendapat atau perspektif lain kan. Jadi kami simpulkan bahwa isai ini merupakan jenis isai diskusi. Kemudian untuk isinya sendiri itu di Mahasiswa merupakan sebagai generasi muda bla 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 bla. Ya, dimulai dari paragraf mahasiswa. Nggak tahu paragraf berapa itu. paragrafnya nggak terhitung ya, jadi mungkin Iya. mulai Dari Iya. paragraf mahasiswa. mahasiswa merupakan sebagai mahasiswa generasi ini loh yang halaman 4 sampai 1, 2, 3 paragraf itu merupakan isi kalau menurut kelompok kami Pak. Dan untuk simpulan itu sendiri berada di mulai dari paragraf yang bunyinya berdasarkan pemaparan di atas, iya, sampai ke bawah itu. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Apabila nanti ada kesamaan maupun ketidaksamaan, mohon diluruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erni, kelompok. Mau berapa Mbak? 4 ya? Baik, Ya, ada yang berbedakah? Silakan teman-teman, kelompok yang lain. Ini kayaknya saya yakin berbeda nih, karena tadi saya keliling di kelompok-kelompok berbeda itu. Silakan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik Pak, dari kelompok 1, anggotanya saya sendiri dari Larasati, ada Faranida, terus ada Afidiska, ada Setiawati, dan juga ada Alfani. Menurut kelompok 1, jenis esainya itu esai eksposisi analitis. Kemudian untuk isinya, pendahuluannya itu ada di yang paragraf pertama, yang di halaman pertama. Kemudian isinya mulai dari paragraf pertama halaman kedua sampai halaman kelima, sampai halaman kelima, dan kesimpulannya dari
2 paragraf terakhir, Pak. Ya. Begitu, Pak. Sekian, terima kasih. Baik, wah sudah ada 2 ini berbeda ini. Ada lagi yang tambahi 1 biar lengkap tuh 3 berarti. Eksplanasi. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ada Mas Adi. Saya belajar tentang kerangka dari karya tulis. Oke. Tentang karya tulis ilmiah lebih detail. Oke, terima kasih Mas Adi. Kasih nama di subjek Bapak Ibu ya. Teman-teman ya. Kasih nama di subjek. Mbak Erika. Yang saya pelajari tentang isi, Mbak Rida, Mbak Alfi. Saya belajar tentang penulisan karya tulis. Itu kiri sama kanan beda ya, teman-teman ya. Yang kiri itu yang sudah, yang kanan yang akan, atau yang belum, atau yang ingin. Oke. Ya, kita coba pilih reaksi, nanti hitungan ketiga langsung pencet ya. Ini saya foto. Teman-teman kira-kira kalau yang sedang galau ya, nggak ada makanan di kosan atau apa, silahkan saja. Yuk galau, ngantuk yang ngantuk saja pilih reaksi ngantuk. Tidak usah ditutup-tutupi atau apa ya. Ini wujud dari bagaimana sih perasaan teman-teman saat ini gitu. Itu refleksi kita hari ini. Siap ya teman-teman? Awas ya jangan sampai salah pilih reaksi ya. Baik ya. Tidak perlu dijelaskan kan tombol reaksi yang mana kan bisa ya. Oke. Oke, 1, 2, 3 silahkan dipencet tombol reaksinya. Oke. Ada yang masih belum, ayo yang belum, ayo yang belum. Oke. Ada yang ketawa ngeke, ini cintanya buat siapa itu Mbak siapa ya. Aduh ini paling ujung. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri karena tadi dimulai udah ya. Karena tadi udah ya, udah. Karena tadi dimulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa agar apa yang kita dapatkan teman-teman perjuangkan ini mendapat keberkahan ya. Bisa jadi ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini belum tentu bisa dimanfaatkan sekarang, tapi bisa jadi 5 tahun ke depan atau 10 tahun itu akan bermanfaat buat teman-teman ya. Tetap semangat ya, dan yang paling penting jangan lupa bahagia ya teman-teman, apapun kondisinya itu yang paling penting, selalu tersenyum lah ya. Oke, pimpinan doa. Yang memimpin doa ini ya, sebelah kiri saya, Mbak Laras. Silakan Mbak Laras. Pas berdampingan saya. Monggo Mbak. Halo. Oke. Untuk mengakhiri dari kegiatan sore hari ini, mari teman-teman berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, terima kasih Mbak Laras, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Nanti kemungkinan kalau ada perubahan jadwal atau nanti teman-teman kira-kira mau request bentuknya seperti apa, itu silahkan sampaikan ke yang berwenang ya. Nanti kita akan atur biar ada sesuatu hal yang berbeda yang teman-teman dapatkan gitu. Biar intinya program praktisi ini kan menjembatani antara di lapangan itu seperti apa, di universitas seperti apa. Jadi suatu saat ketika teman-teman sudah ada di lapangan itu apa yang didapatkan di kampus itu akan guna gitu, bermanfaat. Itu saja ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak. Ya, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Siap, Pak. Siap. Terima kasih Mbak Dana. Nah, ini